Shalom saudara, selamat pagi. Di hari ini tanggal 7 April 2022, Our Daily Bread, firman Tuhan, perangkap iblis judulnya. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang 12, saudara-saudara. Katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iblis itu pencuri jiwa, memang hanya punya satu misi di dunia ini, saudaraku, yaitu untuk membunuh anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10a jelas dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Targetnya adalah anak-anak Tuhan, saudaraku, yang tidak mengerti dan tidak taat pada firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau sharing bagaimana cara iblis itu, supaya kita bisa tahu dan paham bagaimana cara iblis itu untuk merangkap atau membuat perangkap bagi anak-anak Tuhan. Cara iblis itu pertama dengan tipu muslihat, saudaraku, dan membelokkan jalan kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dikatakan, hai anak-anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Nah, jadi itu yang pertama, cara iblis merangkap, membelokkan jalan kebenaran dengan tipu muslihat. Yang kedua, saudara, cara iblis itu memberikan perangkap bagi kita dengan menyamar sebagai malaikat terang atau utusan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, yang ketiga, cara iblis memberikan perangkap itu dengan perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan di situ, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, kemudian yang keempat, saudaraku, cara iblis untuk memberikan perangkap itu dengan mencobai dan menggoda. Dalam Matius 1 ayat 13 bagian A-nya dikatakan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Kemudian yang kelima, cara iblis itu memberikan perangkap itu dengan pengajaran palsu, saudaraku, menyesatkan kita dari kebenaran. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal, saudara, penguasa yang telah menebus mereka itu Yesus, kan, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, saudara, cara iblis memberikan perangkap kepada kita itu hanya dengan mengajarkan dan menawarkan berkat dan kenikmatan dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Bagaimana? Nah, jadi sekarang bagaimana cara kita untuk menghadapi dan melawan perangkap iblis itu? Saya punya tips pagi hari ini bagi kita semua, saudara. Dengan satu, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan,
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghadapi dan melawan perangkap iblis itu? Ya, dengan tunduk dan taat pada perintah firman Allah. Yakobus 4:7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, saudaraku, kita sudah masuk perangkap iblis bila kita masih kompromi dengan dosa. Bila kita tidak mau mengampuni, kalau kita merasa tidak perlu kita mengakui dosa pada Tuhan, hanya kita mengejar dunia. Nah, mereka sudah selamat tapi perlu pertobatan, saudara-saudara. Perangkap iblis itu hanya bisa berhasil digunakan bila kita kurang waspada dan kurang pengetahuan firman. Iblis selalu menunggu waktu terbaik untuk menjerat dan membunuh kita, saudara. Dalam Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian dan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, saudaraku. Lawanmu itu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan, saudaraku, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya dan tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Amin.